Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Istahibah birahmatillah adada ma bi'idnillah salatan wa salaman da'imini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa razaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat kita bisa beribadah kepada Allah, kita bisa berzikir, ingat kepada Allah, kita bisa memohon berdoa kepada Allah, kita mengkaji ilmu agama. Ini adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan khusus kepada hamba-hambanya yang ingin diberi kebaikan oleh Allah dunia dan akhirat. Lain halnya dengan nikmat dunia. Nikmat dunia Allah berikan kepada semuanya, baik orang yang beriman, yang tidak beriman, orang yang taat, yang tidak taat, orang yang dicinta oleh Allah, yang dimurka oleh Allah, semuanya diberi nikmat dunia oleh Allah. Akan tetapi nikmat ibadah, nikmat berzikir, nikmat bisa untuk mengkaji ilmu agama, ini Allah berikan khusus kepada hamba-hambanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis sabda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang ingin Allah berikan kebaikan kepadanya, Allah ajarkan kepadanya ilmu agama. Semoga kita selalu diberi kebaikan oleh Allah dunia dan akhirat, dan Allah jauhkan kita dari segala keburukan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi saat ini kita berada di bulan Muharram, yaitu awal daripada tahun Hijriah. Diawali dengan bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang disucikan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita awali tahun baru ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bertaubat kepada Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa bulan-bulan yang disucikan oleh Allah adalah 4 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dan yang satu adalah bulan Rajab. Jadi tahun Hijriah ditutup dengan bulan suci, bulan Dzulhijjah, dan dibuka dengan bulan suci, yaitu bulan Muharram. Sehingga di bulan Muharram ini dianjurkan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pahala ibadahnya lain dengan ibadah di bulan-bulan yang lain. Khususnya adalah memperbanyak berpuasa. Di dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrullahil muharram." Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus shalah ba'dal maktubati sholatul lail. Kata Nabi Muhammad SAW, paling afdalnya puasa setelah puasa bulan Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini dinamakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan bulan Allah.
yang dinisbatkan kepada Allah, menunjukkan kemuliaan daripada bulan Muharram. Sama seperti halnya Ka'bah itu adalah Baitullahi, rumah Allah. Ya, dinisbatkan kepada Allah, Ka'bah itu rumah Allah, maknanya rumah yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Muharram pun demikian. Syahrullah, yaitu bulan Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paling besarnya pahala puasa setelah puasa di bulan Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Muharram. Dan paling afdalnya wa afdalus salah ba'dal maktubati salatul lail, paling afdalnya sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam, yaitu sholat tahajud. Itu yang paling besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat wajib, yaitu sholat malam. Dan dalam riwayat yang lain bahwa berpuasa 1 hari di bulan Muharram itu pahalanya sama seperti berpuasa 30 hari di bulan yang lain. Jadi sehari puasa seperti puasa 30 hari, 2 hari seperti 60 hari, ya, 3 hari seperti 30 hari, ya, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya adalah berpuasa minimalnya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Ya, jadi sekarang ini kita berada pada tanggal 7 Muharram, ya. Karena masuknya bulan Muharram hari Rabu. Selasa. Tanggal 1 hari Rabu, ya, Rabu. Jadi sekarang hari Senin, Rabu besok tanggal 8, ya kan? Jadi sekarang tanggal 6, ya. 6, Selasa, 7, Rabu tanggal 8. Rabu tanggal 8 berarti Kamis tanggal 9, Jumatnya tanggal 10. Ya. Jadi Asyuranya 10 Muharram pada hari Jumat. Jadi minimalnya adalah berpuasa pada hari Asyura, ya, tanggal 10 Muharram. Jatuhnya sekarang ini tanggal hari Jumat. Ya, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahtasibu alallahi ayyukaffira sanah allati qablahu. Ya, bahwa berpuasa pada hari Asyura itu saya berharap kepada Allah menghapus 1 dosa 1 tahun yang sebelumnya. Jadi berpuasa sehari pada tanggal 10 Muharram hari Asyura menghapus dosa setahun yang sebelumnya. Jadi fadilah, pahala yang sangat besar, rahmat yang Allah berikan kepada umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi minimalnya berpuasa pada tanggal 10 Muharram, juga baiknya ditambah 1 hari sebelumnya, yaitu hari Tasu'a tanggal 9 Muharram. Nah, jadi hari Kamis dan hari Jumat. Boleh ditambah lebih baik lagi ditambah sehari sesudahnya. Jadi hari Kamis, Jumat dan Sabtu, ya, itu lebih besar lagi fadilahnya. Sedangkan diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, ya, ke kota Madinah, Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa pada 10 Muharram. Jadi orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram hari Asyura, ya. Lalu ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, yang mengapa orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram? Dijawab oleh orang-orang Yahudi, karena pada hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa, ya, Nabi kami, ya, Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Ditenggelamkan Fir'aun, diselamatkan Musa, Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel itu pada hari Asyura. Kami berpuasa untuk bersyukur kepada Allah.
Yang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih utama ya kepada Nabi Musa daripada kalian. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mengikuti ajarannya Nabi Musa. Ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa. Apa itu? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Kalian nabinya Nabi Musa tapi menyimpang dari ajarannya Nabi Musa. Ya, akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Dan Nabi Muhammad SAW juga beliau bersabda, lain isna ilal qabil la asuman nafatasi. Lain istu ilal qabil, kalau seandainya saya masih hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Jadi 9 Muharram dan 10 Muharram. Hikmahnya apa? Untuk tidak menyamai orang-orang Yahudi. Karena Nabi Muhammad SAW itu suka untuk selalu berlainan, ya, tidak menyamai cara-caranya orang Yahudi dan Nasrani. Ya, itu kebiasaannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau perintahkan untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Ya, fadilahnya dosa setahun yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lumayan dosa setahun diampuni oleh Allah, ya, dengan berpuasa sehari. Sedangkan juga hari Asyura merupakan hari yang mulia, hari kemenangan. Berapa banyak ya hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemuliaan dan kemenangan pada hari Asyura. Bahkan diriwayatkan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam pada hari Asyura. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam pada hari Asyura. Nabi Adam ketika makan buah khuldi diusir dari surga, diturunkan ke bumi, ya, karena telah melanggar perintahnya Allah. Ya, lalu Nabi Adam memohon ampun kepada Allah, diampuni, dimaafkan oleh Allah, diterima taubatnya pada hari Asyura. Ya, diriwayatkan pula bahwa kapalnya Nabi Nuh, ya, ketika terjadi banjir seluruh bumi ini, yang semuanya tenggelam, yang selamat ya, hanya yang ada di kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Lalu kapalnya Nabi Nuh itu mendarat selamat itu pada hari Asyura. Ya. Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar dengan api diperintahkan oleh Raja Namrud, ya, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada api untuk menjadi dingin, ya, kuni bardan wa salama. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Allah perintahkan kepada api untuk jadilah kamu dingin dan selamat. Sehingga Nabi Ibrahim itu selamat dari apinya Namrud. Ya, itu terjadi juga pada hari Asyura. Ya, banyak kejadian-kejadian lagi yang mulia. Para nabi-nabi yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya adalah Nabi Musa alaihissalam, itu selamat daripada kejarannya Fir'aun dan pasukannya pada hari Asyura. Bahkan diriwayatkan Allah menciptakan bumi, ya, bulan, matahari, bintang itu pada hari Asyura. Ya, bahkan diriwayatkan hujan pertama kali turun itu pada hari Asyura. Ya, jadi hari rahmat. Hari rahmat. Jadi orang yang beribadah khususnya pada hari Asyura,
bertobat kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon, beribadah, itu pasti akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ada pada bulan Muharram. Jadi semoga ya kita bisa beribadah kepada Allah, ya semoga kita diberi kesehatan, sehat walafiat dalam keadaan istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita melanjutkan kajian kita dalam Musannif radhiyallahu taala anhu, yaitu memasuki penjelasan tentang afatul qalbi, apa saja daripada penyakit-penyakit hati. Karena hati itu adalah sayyidul jawarih, pemimpinnya badan kita itu adalah hati. Pemimpin rajanya badan kita itu adalah hati. Orang yang hatinya rusak, itu badannya juga menjadi rusak. Maknanya amalannya menjadi rusak. Orang yang hatinya baik, maka badannya juga menjadi baik. Maknanya perbuatannya, amalannya menjadi baik, tergantung daripada hatinya. Ya, sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, ala inna fil jazati mudghatun, ya. Idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa iyal qalbu. Ya, sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di dalam badan ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka semua perbuatannya akan menjadi baik. Ya, jika daging itu rusak, maka semua perbuatannya akan menjadi rusak, yaitu adalah hati. Jadi tergantung bagaimana hatinya. Ya, bohong kalau seandainya orang ngaku ya hatinya baik, hatinya bersih, tapi perbuatannya tidak baik, bohong. Ya, nggak mungkin. Sudah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang perbuatannya tidak baik, perbuatannya rusak, itu karena apa? Karena sebab hatinya rusak. Orang perbuatannya baik karena sebab hatinya baik. Ya. Jadi tergantung pada hati. Maka wajib kita untuk membersihkan, memperbaiki hati kita. Insya Allah kita akan menjelaskan apa saja penyakit-penyakit hati. Fa'awalu dzalika, yang pertama penyakit hati itu apa? Annahu yajibu 'alal insani ayyuzakkiya qalbahu, wajib bagi manusia untuk mensucikan hatinya. Wa yutahhirahu min radilati syakki fillahi wa rasulihi wa daril akhirah. Dan membersihkan hatinya yang pertama dari kerendahan keraguan ya kepada Allah dan Rasulnya serta kepada hari akhirat. Fa inna dzalika min a'zami amradil qulubil muhlikati fil akhirah. Karena itu adalah paling besarnya penyakit hati yang bisa mencelakakan nanti di hari akhirat. Jadi penyakit hati yang paling besar, yang paling berbahaya itu apa? Ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ragu kepada Rasulnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ragu kepada hari akhirat. Jadi ini penyakit hati yang paling besar. Orang masih ragu kepada Allah, tidak yakin. Ya, wallati tadurru bararan aziman khususan indal mauti, dan itu adalah penyakit yang sangat besar bahayanya, khususnya ketika akan meninggal dunia. Jadi orang meninggal dunia jika yakin kepada Allah, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, kalau seandainya meninggalnya ragu kepada Allah, maka meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, celaka selama-lamanya, masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa qad tu'addi wal iyadu billahi ila su'il khatimah wa hadza syarru qad yubtala bihi ba'dun nas. Sebagian orang itu mendapatkan musibah dengan keraguan ini.
Bahkan orang yang ngakunya beriman, ngakunya Islam, tapi masih ragu kepada Allah, ragu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ragu kepada hari akhirat. Ini musibah yang besar. Fala yajuzu liman wajada syai'an min dzalika ayyudmirahu fi nafsihi, maka dilarang bagi orang yang masih memiliki keraguan walaupun sedikit di dalam hatinya, itu dilarang menyimpannya di dalam hatinya. Jangan disimpan saja, tapi apa? Harus diobati. Sama seperti orang punya penyakit, itu harus diobati, jangan dibiarkan. Juga penyakit hati itu harus diobati, jangan dibiarkan, karena akan semakin menjadi penyakit. Wa yasliyahu bi qalbi, jangan hanya disimpan saja, dilipat di dalam hatinya, sehingga fayalqallaha syakkan, akan menemui Allah ketika meninggalnya dalam keadaan ragu. Orang yang menemui Allah dalam keadaan ragu itu akan mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal yajibu alaihi ayyastahida fi izalati dzalik, akan tetapi wajib baginya untuk berusaha menghilangkan keraguan dari hatinya. Wajib berusaha untuk menghilangkan keraguan, ya. Wa yas'a fi nafsihi anhu bi kulli ma yumkinuhu, dan berusaha untuk menghilangkan keraguan semampunya, ya, dengan mencurahkan usahanya. Caranya bagaimana? Caranya untuk menghilangkan keraguan dalam hati adalah wa anfa'ul asya'i fi izalatihi su'alul ulama'i billahi ta'ala wa bidinihi. Dan yang paling bermanfaat menghilangkan keraguan dari hatinya adalah menanyakan kepada para alim ulama. Maknanya apa? Ngaji, ya, belajar ilmu agama kepada alim ulama yang mengenal kepada Allah dan mengenal kepada agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ahli yakin wal khasyah, ulama-ulama yang yakin, yang takut kepada Allah. Nah, jadi yang namanya ulama yang sebenarnya adalah yang yakin kepada Allah dan takut kepada Allah, ya. Karena ada ulama yang tidak takut kepada Allah, yaitu ulama yang melakukan kemaksiatan. Ulama yang meninggalkan ibadah itu ulama yang dianggap ulama ulama yang buruk. Ya, dalam hadis diwati-wati oleh Nabi Muhammad SAW, yang lebih aku takutkan lebih daripada fitnahnya Dajjal, yaitu dari ulama yang ya, bahkan dalam hadis salah satu doanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang tidak bermanfaat? Orang yang berilmu tapi tidak takut kepada Allah, ya. Jadi maknanya ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang membuat kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah, mereka itulah ulama. Jadi ulama itu siapa? Orang-orang yang takut kepada Allah, ya. Kalau tidak takut kepada Allah, rupanya saja seperti rupa ulama, pakaiannya saja seperti pakaian ulama, namanya saja seperti namanya ulama, tapi sebenarnya bukan ulama. Karena yang namanya ulama yang sebenarnya yang takut kepada Allah. Wa zuhdu fid dunya, orang-orang yang zuhud, tidak cinta dunia. Ulama yang sebenarnya yang tidak cinta dunia. Apa maknanya tidak cinta dunia? Maknanya yang lebih mengejar akhirat, yang banyak ibadahnya kepada Allah. Karena yang namanya cinta dunia itu meninggalkan ibadah gara-gara dunia. Itu namanya cinta dunia. Jadi bisa jadi orang banyak dunianya tapi tidak cinta dunia. Maknanya apa? Selalu ibadah kepada Allah, selalu ingat kepada
Allah. Itu namanya orang cinta akhirat. Kadang orang nggak punya dunia, tapi ninggalin ibadah, ninggalin zikir, ya. Itu namanya orang cinta dunia. Nah, jadi yang namanya cinta dunia itu meninggalkan ibadah, ya, meninggalkan akhirat. Ya, jadi menanyakan kepada ulama yang sebenarnya, orang-orang yang yakin kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang tidak cinta dunia, ulama yang banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngajinya kepada orang-orang yang seperti ini, ulama yang seperti ini akan menghilangkan keraguan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah obat yang sebenarnya. Fa'illam yusadif ahadan minhum falyanzur fi kutubihim allati allafuha fi ulumi tauhid wal yaqin. Kalau tidak menemukan ulama yang seperti ini, maka caranya bagaimana menghilangkan keraguan? Maka melihat atau mengkaji kitab-kitabnya ulama. Kitab-kitabnya yang mereka susun khususnya di dalam ilmu tauhid untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya, kalau orang masih ada ragunya kepada Allah harus diobati. Caranya bagaimana? Dengan ilmu. Ngaji kepada para alim ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hilang keraguannya, karena itu adalah penyakit hati yang paling besar. Khawatirnya kalau tidak diobati, meninggalnya dalam keadaan ragu, maka meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, celaka selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Lalu dijelaskan, walastu a'ni bisyaki ma yaziduhu insanu minal khawatir wal wasawis fi umuril iman bima ya'lamu butlanahu. Dan yang aku maksud, kata Al-Imamul Haddad, yang aku maksud dengan keraguan di sini adalah dan ya, bukan yang aku maksud dengan keraguan di sini adalah yaitu yang ditemukan oleh sebagian orang daripada waswas. Lain antara keraguan dengan waswas. Ya. Kalau ragu itu orang masih tidak yakin kepada Allah. Tapi kalau waswas, yakin kepada Allah, tapi masih ada bisikan-bisikan hati. Tahu ini adalah perkara yang tidak benar. Bisikan hati yang menunjukkan tentang keraguan kepada Allah, tapi tahu ini adalah suatu yang salah. Ya, itu namanya waswas. Jadi kadang ada orang yang waswas, tapi tetap yakin kepada Allah, tapi masih banyak bisikan hati. Yang seperti ini itu tidak berbahaya. Ya. Yang penting adalah berusaha melawannya. Wa yajidu qalbahu musammiman ala khilafihi wa nafsihi wa nafsuhu karihatun lahu wa nafiratun anhu. Yang penting kalau ada waswas yang timbul dari hati kita jangan ikuti. Ya, kita lawan, kita istilahnya jangan dituruti. Fa inna dzalika huwal waswasa, karena itu adalah waswas. Wa yakfir insanu fiha ay yakrahaha wa yu'rida anha wa yasta'idza billahi minha. Cukup kalau ada waswas, ya, jangan kita sukai, kita benci, ya, itu bisikan-bisikan waswas. Kita berusaha berpaling dan minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tetap kita yakin kepada Allah, ya, seperti itu. Insyaallah penyakit-penyakit hati yang lain akan kita kasih pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah kuatkan iman kita, Allah tingkatkan iman kita, ya, sampai akhir hayat kita. Ya, semoga dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.